Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Ahad, tanggal 26 Juni 2022. Saya sedang berada di area pembangunan Masjid Nur Maulida untuk kemudian menginformasikan informasi keadaan terakhir dari pembangunan masjid yang kita cintai ini. Sahabat, ini kita melihat posisi terakhir daripada pembangunan masjid kita ini, pekerjaan daripada pemasangan keramik ya sudah pada tahap finishing, sudah selesai sahabat, terkhusus kepada ruang inti dan juga serambi. Nah, yang saya perlihatkan kepada sahabat ini adalah serambi bagian kiri dan juga bagian belakang, samping kanan dan depan. Alhamdulillah, penyelesaian pekerjaan dari pemasangan marmer atau keramik ini alhamdulillah sudah selesai. Dan ini hasilnya, kita bisa melihat sahabat-sahabat sekalian bahwasanya pembangunan masjid kita ini sudah pada tahap pekerjaan lantai, alhamdulillah sudah selesai. Hanya saja untuk pekerjaan tempat wudhu ya, ini sementara kita akan beralih untuk menyelesaikan dari lantai ke pekerjaan tempat wudhunya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dapat kami menginformasikan selanjutnya bahwa pekerjaan yang akan kita lelang ya terkait dengan masjid ini adalah pekerjaan listrik. Pekerjaan listrik dan juga pekerjaan plafon. Jadi plafonnya ini dari tukang yang sempat ya mengajukan diri untuk melakukan pekerjaan plafon masjid. Mereka minta upah 10 juta rupiah. Namun kita belum mengiyakan. Oleh karena kembali saya selaku Ketua MMCI, Ketua Umum MMCI, kembali mengajak terlebih dahulu kepada netizen yang ingin berinfak dan bersedekah untuk ikut mengambil bagian di dalam pembangunan masjid yang kita cintai ini. Jadi sahabat, upah yang diinginkan oleh tukang plafon ya, itu 10 juta, sementara material yang kita butuhkan menurut informasi dari anggaran yang diajukan oleh bendahara dan sekretaris itu kurang lebih 30 sampai 35 juta itu material. Jadi untuk pekerjaan plafon kita masih membutuhkan kisaran kurang lebih 50 juta, include dengan material dan juga ini upah daripada pekerja. Nah, mungkin para sahabat mengatakan apakah angka ini bisa kita raih? Saya rasa bisa. Umat Islam khususnya di channel kita itu sudah kurang lebih 200.000. Kalau kita mengumpulkan dana masing-masing kita 10.000 saja ya untuk disumbangkan dalam pembangunan masjid ini, saya rasa adalah hal yang ringan, bukan hal yang berat. Nah, itu kalau kita 200.000 orang menyumbangkan 10.000 ya, mungkin kita bisa menghitung angkanya luar biasa. Hanya saja biasa teman-teman, para sahabat karena sibuk atau karena ada pekerjaan lain sehingga biasa lupa
untuk kemudian ikut berpartisipasi. Tapi kali ini saya berharap para sahabat untuk ikut mengambil andil dalam pembangunan masjid kita di sub plafon, dan juga ini pekerjaan daripada listrikan. Ya. Jadi yang saya katakan tadi itu sahabat, kurang lebih 50 ya. Itu include dengan instalasi listriknya. Jadi pemasangan pelapon sekaligus instalasi listrik itu kurang lebih 50 jutaan yang dibutuhkan. Itu sudah include dengan upah tukang. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada para sahabat, tahap pembangunan masjid kita itu sudah sampai pada posisi pekerjaan plafon dan juga instalasi listrik. Sementara dana yang kita butuhkan, ya seperti yang saya bahasakan kepada para sahabat, itu kurang lebih 50 jutaan. Ya, saya rasa kalau angka ini kita bagi bersama dengan teman-teman semua, ya saya rasa tidak berat untuk kita tunaikan. Dan ini kita lihat para sahabat, kondisi dari pembangunan masjid kita seperti yang saya bahasakan beberapa saat yang lalu, bahwa masjid kita ini akan menjadi pusat kajian kristolog. Kemarin juga para sahabat saya berjumpa ya, dikunjungilah oleh salah satu pendiri pesantren. Dia juga ustadz yang cukup terkenal di Sulawesi ya. Kalau orang-orang di sini tuh menyebutnya Ustaz Ramli. Beliau datang, sempat kita berkunjung untuk bersilaturahmi kemarin, dan dia sangat-sangat senang karena di tengah-tengah hutan, boleh saya katakan gitu, di atas bukit, perbukitan, di atas gunung itu ada dibangun masjid ya, yang begitu mewah, yang begitu megah. Dan saya katakan ini semua adalah infak dan sedekah netizen dari channel Zulkifli M. Abbas. Karena itulah beliau sangat-sangat senang, dan alhamdulillah rupa-rupanya sekitar 1 kilometer dari masjid ini beliau beli tanah juga untuk kemudian didirikan pesantren. Tanahnya sudah dieksekusi, itu kurang lebih 2 hektar, dan akan dibangun pesantren juga di sana. Artinya bahwa sebelum orang lain memulai, netizen Zulkifli M. Abbas itu sudah lebih awal memulai dengan membangun rumah Allah di atas perbukitan yang berada di dalam kota Goa dan antara Goa dan Makassar. Nah, kita lihat sahabat-sahabat bagaimana kemudian kondisi masjid kita ini ya. Nah, ini kita bergerak menuju tempat wisata di depan daripada masjid kita ini. Itu tepatnya berada di depan daripada wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, kita masuk ke dalam sahabat, kita melihat bagaimana kondisi di dalam, yang mana tempat ini menjadi cita-cita saya ya, sebagai bagian daripada netizen, bahwa setiap kali netizen datang atau kita akan mengadakan kegiatan di masjid kita ini, wisata ini akan menjadi tempat persinggahan. Wisata ini akan menjadi tempat penginapan kita, netizen dari luar Sulawesi, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Irian, dari Sumatera dan seterusnya, dari luar negeri. Nanti kalau misalnya ada kegiatan, ada kajian atau hanya sekedar silaturahmi, nah di sini di wisata kita siapkan beberapa kamar untuk nginap, teman-teman yang ingin nginap.
Kemudian kita juga siapkan beberapa tenda camping. Dan juga di tempat kita ini itu ada kolam renang ya. Jadi teman-teman di luar Jawa yang ingin berkunjung untuk sekedar silaturahmi, atau ingin melakukan kajian, atau ingin tablik akbar, atau ingin safari Ramadan, ya tempat kita ini adalah tempat yang menjadi wadah ya untuk mempertemukan kita semua. Jadi ada tempat wisata, kita bisa outbound, kita bisa bersantai, kemudian kita bisa beribadah dengan baik dengan adanya masjid yang kita dirikan bersama. Nah, kebetulan tempat wisata ini ya kita sebagai ownernya, jadi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu kemudian sungkan, oleh karena wisata ini adalah saya katakan wisata yang saya peruntukkan untuk bagian daripada netizen juga. Jadi kalau misalnya ada dari Jawa, tinggal menginformasikan ke admin bahwa kami dari Jawa, kami dari Sumatera, ingin berkunjung ke Makassar, ingin silaturahmi, maka tempat wisata ini menjadi tempat persinggahan. Tempat wisata ini tempat kita berkumpul. Jadi kita akan berada di alam yang ya begitu indah ya, nikmat Allah yang begitu sempurna. Sehingga teman-teman kalau ke Makassar tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal atau penginapan, karena ketika kita ingin kajian, kita sudah ada kamar-kamar yang menampung kita untuk kita tempati ya. Jadi tidak usah lagi kita ribet dengan tempat tinggal. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa kondisi terakhir masjid kita seperti yang kita gambarkan tadi. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan ke depannya adalah pembangunan plafon dan juga instalasi listrik, di mana biaya yang kita butuhkan itu kurang lebih 50 juta. Dan insya Allah sebagai netizen yang peduli dengan agama, tentulah ini bukan hal yang berat. Karena itu saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, diberikan kesehatan, umur panjang, bahagia bersama dengan keluarga, dan yang paling inti, dimudahkan segala urusan kita yang baik-baik. Sekira demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.